Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan hari ini, di mana ada beberapa hal yang memang dari kami ingin sampaikan kepada teman-teman VTubers sekalian, terutama terkait dari update dan informasi terkait dari hal-hal terkait dari legalisasi kami yang kami sudah komunikasikan dengan regulator, yaitu dalam hal ini yaitu Satgas Waspada Investasi. Dan pada malam hari ini ada beberapa informasi ya yang nanti akan kami sampaikan. Jadi dalam beberapa waktu yang lalu kita mengadakan beberapa pertemuan, dan kemarin terakhir ada juga pertemuan dengan Satgas Waspada Investasi. Di situ kami melakukan klarifikasi dari beberapa poin yang telah diminta oleh Satgas Waspada Investasi. Jadi poin-poin tersebut sebelumnya memang sudah kami kirimkan, dan dalam waktu kesempatan terakhir kemarin kami melakukan klarifikasi dan presentasi yang di mana kini kita menjelaskan dari semua beberapa poin yang memang pada saat itu memang perlu diklarifikasi dari pihak manajemen. Dan alhamdulillah semua poin-poin yang diminta oleh Satgas Waspada Investasi sudah kami penuhin, dan pada saat ini Satgas Waspada Investasi juga dalam tahap final, yaitu mereview dan mereview dari semua hal poin-poin tersebut. Jadi tapi alhamdulillah ya, ada beberapa hal yang memang dari SWI telah memberikan bantuannya kepada kami sebagai manajemen agar perusahaan kita semua yaitu VTub, dan hal ini kami dari manajemen cukup terbantu karena banyak hal yang telah disampaikan daripada Satgas Waspada Investasi, yang dalam hal ini kita juga ingin melegalkan semua aktivitas daripada VTub agar kami dan VTubers semua bisa menjalankan bisnis ini bersama-sama dengan VTub, long life, dan terutama mengikuti semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan ada satu hal juga perihal dari tambahan untuk penyempurnaan daripada poin yang diminta sama Satgas Waspada Investasi, yang insya Allah kita juga sudah penuhin juga dalam waktu dekat. Nanti kami akan memberikan updatean terakhir juga kepada mereka. Dan satu poin tambahan lagi untuk para teman-teman sekalian daripada VTubers. Jadi dalam waktu dekat kita akan memulai fase kedua. Mungkin fase ini yang memang saat ini sudah dinanti-nantikan pada para VTubers sekalian. Dan dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan kepada para beberapa founders daripada VTub yang nanti akan membicarakan terkait mekanismenya terkait untuk mengimplementasi atau memulai fase kedua tersebut. Jadi tetap semangat para VTubers sekalian. Jadi kalau memang nanti beberapa hari kemudian juga kami akan selalu memberikan update kepada mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah menunggu-nunggu cukup lama. Jadi insya Allah kita cukup berdoa, dan kami dari manajemen dan bekerja sama dengan para foundersnya VTubs, kami selalu berkoordinasi untuk agar VTub atau aplikasi yang tercinta, jadi daripada PT Future Fintech dan untuk VTubers sekalian juga akan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Jadi dalam waktu dekat kami akan selalu berkonsultasi dan berkomunikasi terkait dari fase kedua persiapannya. Jadi insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Tetap semangat para VTubers dimanapun ada semua. Kami manajemen akan selalu ada di mendukung dan selalu akan mensupport semua daripada VTubers. Terima kasih banyak atas kesempatannya malam ini. Long life VTub. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu semua. VTub 3.0 sudah di depan mata. Ya hanya tinggal sebentar lagi. Sama-sama kita tunggu Bapak Ibu. Kita percayakan semuanya kepada manajemen.
Oke, sekarang kita masuk ke tamu spesial kita yang kedua. Ya, beliau adalah perwakilan dari top leader Fitup Indonesia. Ya, beliau adalah founder dari My Future Business School. Beliau adalah 001-nya Fitup Indonesia. Ya, kita sama-sama tahu beliau adalah Bapak Wilbert Karimun. Ya, untuk Pak Wilbert, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, halo teman-teman VTuber semua. Ya, kita barusan sudah mendengar ya satu kabar yang gembira menurut saya gitu ya. Saya ngelihat sebuah respon yang luar biasa gitu. Artinya bahwa 5 poin yang sudah beredar di mana-mana, yang semua orang tahu, sudah disampaikan, dan perkembangan-perkembangan itu sudah kita dapatkan gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan itu. Kalau buat saya secara pribadi, saya melihat seperti ini. Saya melihat banyak sekali kekhawatiran dari teman-teman semua. Ya, karena belakangan hari ini kita memang kalau saya berpikir sederhana seperti ini. Fitup itu dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah ada segelintir orang yang mengatakan bahwa Fitup ini akan tutup, sudah wes, nggak usah dibuka lagi, nggak bakal pernah bisa dibuka, udah selama-lamanya hilang. Itu ya, satu versi. Tapi di satu sisi lagi, kita juga tahu bahwa progres dan update-nya ada terus. Ada Fitup ini tidak tutup. Fitup ini sedang dibina. Fitup ini sedang diberikan konsultasi oleh Satgas Waspada Investasi, ya sesuai seperti yang tadi Pak Prabowo bilang ya, bahwa kita diberikan kesempatan loh untuk bisa dibina oleh Satgas Waspada Investasi, sehingga kita tidak menutup Fitupnya yang seperti apa kata orang di luar, bahkan kita dibina untuk bisa legal, untuk bisa long live. Nah, saya nggak tahu di posisi apa seperti yang Anda pikirkan saat ini. Tapi kalau buat saya secara pribadi, buat saya yang paling penting nomor satu adalah Fitupnya legal. Itu nomor satu. Ya, Fitupnya legal, Fitupnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan oleh karena itu kita beruntung karena kita bisa dibina oleh Satgas Waspada Investasi. Ya, jadi kita semua ini sebenarnya apa namanya ya? Bisnis kita ini bisnis yang disupport gitu ya. Bisnis kita ini dibina supaya bisa jadi legal ya. Orang-orang di luar sana mungkin nggak paham. Orang-orang di luar sana mungkin melihat bahwa Fitup ini, wah ini katanya nggak dibuka-buka, apa ini mah, wah ini mah dicabut ini segala macam. Saya nggak tahu dari mana persepsi itu. Mungkin itu hanya opini belaka, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat sendiri adalah ada prosesnya, ada progresnya. Ya, dan kita sedang lagi dalam proses dibina, dan pembinaan itu terus berjalan. Nah, sehingga proses-prosesnya tetap ada. Nah, tapi yang kabar paling menggembirakan adalah bahwa fase kedua akan dimulai. Ya, tentunya kalau misalkan kita memulai sekarang, kita semua juga bingung. Ya, tentunya butuh ada sosialisasi. Nah, saya senang banget nih bahwa mungkin dalam beberapa hari ke depan kami beberapa yang mungkin yang founder ya untuk bisa berkomunikasi dengan manajemen untuk bisa mempersiapkan soal fase kedua ini. Ya, di mana fase kedua ini akan jadi satu fase yang menjadi perubahannya. Ya, perubahannya akan terjadi gitu. Jadi kalau kita melihat Fitup yang lalu, kita lupakan saja. Ya, Fitup yang lalu itu sudah maksudnya beda, karena nantinya kita sudah dibina, kita akan membuat sesuatu yang lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi ya, karena fase pertama sudah kita lewati, sekarang fase kedua. Jadi Anda bayangkan bahwa nanti ke depannya kita akan bukan cuma satu, fase kedua ini sudah kita gemborin, udah diomongin lama, kita semua juga tahu bahwa akan ada fase kedua Fitup yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih fantastis ya, bukan Fitup 3.0 nih ya, ini fase kedua gitu. Ya, tentunya saya nggak perlu sebut fase kedua itu apa, karena saya yakin teman-teman semua pasti tahu. Ya, tapi poin terpentingnya adalah kita akan belajar sama-sama, kita akan melihat sama-sama seperti apa peluangnya, seperti apa opportunity-nya, seperti apa sih. Saya sendiri jujur saya nggak sabar, saya penasaran gitu. Apa sih sebenarnya fase kedua ini? Seperti apa sih cara kerjanya? Seperti apa sih yang legal? Seperti apa gitu. Nah, buat saya secara pribadi, saya melihat bahwa Fitup ini sebuah solusi. Fitup ini sebuah terobosan. Terobosan bukan cuma untuk kita, tapi bukan cuma untuk saya gitu ya, tapi untuk kita semuanya. Ya, tentunya dengan terobosan-terobosan ini kita semua juga perlu belajar. Kita nggak bisa kalau kita nggak belajar. Ya, jadi dengan fase kedua yang akan segera dimulai ini, kami akan diberikan saya akan coba dijelasin. Saya juga nggak tahu apa. Saya juga penasaran sama seperti Anda. Kita akan diinformasikan
Lalu kami akan membahas dengan beberapa tim gitu ya, untuk supaya kami bisa menyampaikan ke Anda ya, supaya Anda bisa menangkap dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana. Ya kita akan dicerna dulu lah gitu, supaya kaminya minimal paham dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya kan, jadi kami bisa jawab gitu ya. Karena kalau misalkan kami nggak bisa jawab kan bingung siapa juga yang mau jawab gitu ya. Jadi kami akan coba pelajari dulu, sehingga persiapan kita semua untuk menghadapi fase kedua ini akan jauh lebih dahsyat lagi ya. Karena ke depan ini masa depan yang indah menanti kita. Ya, tapi memang betul kondisi seperti sekarang kita semua sedang mengalami banyak masalah, nggak ada masalah. Karena menurut saya kalau kita tidak melewati masalah, maka kita tidak mungkin mendapatkan hal yang besar. Ya, kalau kita tidak berproses, kita tidak mungkin bisa dapetin hal yang besar. Ya, jadi teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman untuk ayo kita sama-sama nih. Kita jangan lihat dari sisi kalau saya secara pribadi, saya hanya melihat dari sisi optimistik. Karena buat apa kita pesimis kalau kita bisa optimis, betul nggak? Kalau kita bisa berpikir positif, kenapa kita harus berpikir negatif? Berpikir negatif tidak menghasilkan apa-apa untuk kita. Apa untungnya? Nggak ada. Nggak ada yang didapatkan dari mengeluh. Tidak ada yang didapatkan dari panik. Tidak ada yang didapatkan dari ketakutan. Tidak ada. Tidak ada hal yang baik. Tapi kalau buat saya secara pribadi, saya melihat apa solusinya, apa jalannya, apa yang perlu kita pelajari. Karena dengan kita belajar terus, kita bertumbuh terus, maka kita pasti akan jadi jauh lebih kuat, kita pasti akan jadi jauh lebih besar, kita pasti akan jauh lebih bisa bermanfaat bukan cuma untuk kita dan keluarga, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Karena VTube bukan hanya untuk saya dan Anda, tapi VTube ini adalah untuk Indonesia. VTube ini adalah untuk Indonesia bisa maju, untuk bisa jadi jauh lebih baik. Dengan berbagai macam programnya. Ya, fase kedua itu cuma satu gitu ya. Kita masih ada UMKM yang bisa kita bantu dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman semua, kabar hari ini menurut saya kabar yang luar biasa. Karena artinya 5 poin tersebut sudah direview, sudah dalam proses, dan itu sudah tinggal tunggu tanggalnya aja, tinggal tunggu tanggal mainnya gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar sekarang. Kita siapkan hati kita siapkan tenaga kita siapkan konsentrasi kita untuk bisa menyambut. Ya, jadi saya juga menyiapkan diri nih. Saya menyiapkan diri untuk bisa menyambut, mencerna, lalu mengedukasikan atau mensosialisasikan kepada teman-teman semua. Jadi saya juga nggak sabar untuk bisa menunggu kabar dari Pak Prabowo dan manajemen ya, untuk bisa menginformasikan ke kami. Ya, tapi buat saya secara pribadi saya melihat ini satu hal yang luar biasa lah. Ini gila. Orang-orang di luar sana bilang kita bakal ada dua versi gitu ya. Ada orang-orang di luar sana bilang kita akan tutup, tapi saya tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Tapi tentunya dengan hari ini kita sama-sama melihat buat apa ditutup kalau fase 2 akan mulai. Betul nggak? Saya nggak tahu apa yang di pikiran Anda, tapi kalau saya berpikir secara logika, kalau misalkan mau tutup, tutup aja dari kemarin-kemarin. Benar nggak? Buat apa kita update? Buat apa akan ada update? Buat apa Mr. Jack, Pak Prabowo ada update ke kita semua kalau akan ditutup? Ini adalah proses pembinaan. Nah, kita harus menghargai proses itu. Kita harus menghargai prosesnya supaya dalam waktu-waktu ke depan, VTube akan jadi satu bisnis, akan jadi satu aplikasi yang legal, dan yang paling penting adalah VTube menjadi long live. Karena dengan VTube menjadi long live, maka kita semua yang ada di sini, kita semua akan terbantu. Kita semua di sini akan merasakan dampaknya. Ya, kita bahkan bukan cuma saya dan Anda, tapi bahkan mungkin seluruh Indonesia akan merasakan dampak dan manfaatnya. Ya, jadi buat teman-teman semua, kita siapkan hati kita siapkan energi kita, karena dalam beberapa hari ke depan mungkin kita akan mulai untuk mensosialisasi supaya teman-teman semua bisa mempelajari ya. Setelah itu nanti baru kita akan luncurkan. Ya, seperti itu. Kalau gambaran saya seperti itu ya. Mungkin nanti kita bisa tunggu update berikutnya lagi dari manajemen supaya kita semua bisa terus terarah. Karena yang paling penting sekarang buat kita adalah kita mempersiapkan diri. Ya, karena mau gimana pun VTube-nya akan terus berjalan, VTube-nya akan terus berproses, VTube-nya akan jadi jauh lebih baik, tapi pertanyaannya adalah apakah kita jadi lebih baik? Apakah kita menjadi manusia yang lebih baik? Apakah kita mau untuk belajar? Apakah kita mau untuk menguasainya? Apakah kita bisa menguasainya? Nah, untuk itu, maka kita perlu menyiapkan waktu kita perlu menyiapkan tenaga kita perlu menyiapkan konsentrasi kita untuk kita menyambut fase kedua ini. Jadi buat teman-teman semua, orang-orang di luar mungkin tidak paham bahwa manajemen berproses. Saya tidak menyalahkan mereka gitu ya, karena mungkin mereka nggak paham, ya nggak apa-apa juga.
Tapi opini adalah hak semua orang. Semua orang bebas beropini. Tapi kita berhak untuk memilih opini mana yang kita dengar, opini mana yang tidak kita dengar. Jadi saran saya buat teman-teman semua, kita cerna baik-baik opini mana yang Anda mau terima dan opini mana yang mau Anda mentalkan. Ya, kalau buat saya tidak pernah mau mendengar yang negatif karena buat saya negatif tidak memberikan manfaat apa-apa. Jadi buat saya secara pribadi, saya siap untuk menunggu update dari Pak Prabowo dan juga manajemen ya untuk soal fase kedua ini. Ya, kami akan terima, kami akan diskusikan, kami akan membahas semuanya nanti dan tunggu tanggal mainnya. Kita akan sosialisasikan kepada Anda dan ini akan menjadi sebuah terobosan baru di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah peluang baru untuk kita semua dan ini akan menjadi suatu masa depan yang lebih baik bukan cuma untuk saya, Anda, keluarga Anda, tapi juga untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya ingin berterima kasih dulu sebelumnya kepada manajemen yang sudah berjuang dengan sangat keras dan saya juga berterima kasih kepada Satgas Waspada Investasi yang sudah mau membina kita. Anda bayangkan di Satgas Waspada Investasi itu ada 13 kementerian lembaga yang membina kita. Ya, bisnis kita dibina supaya bisnis kita bisa berkembang, supaya bisnis kita bisa bertumbuh dengan jauh lebih baik. Ya, jadi kita dibina. Kalau buat saya sangat apresiasi sekali, saya sangat menghargai sekali bahwa kita dalam proses pembinaan itu dan semoga proses pembinaan ini bisa kita lewati dan proses pembinaan ini akan membuat kita jadi jauh lebih kuat, jauh lebih besar, dan jauh lebih long live. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam. Wah, terima kasih banyak Pak Wilbert atas